Sobat LTV, TV-nya Balitbang. Kembali lagi di acara Berita LTV Sepekan yang akan membahas dan mengulas secara tuntas mengenai pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Nanda Kamtari akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berita pertama datang dari seleksi calon aparatur sipil negara. Pada 16 September 2024, seleksi CASN yang mana masih memasuki dalam tahap seleksi administrasi telah selesai. Balai Diklat Keagamaan Palembang telah menyiapkan pengumuman dan masa sanggah. Seleksi administrasi CASN selesai. Balai Diklat Keagamaan Palembang siapkan pengumuman dan masa sanggah. Berdasarkan data pelamar pada Sabtu 14 September 2024, pelamar berjumlah 127 orang telah mensubmit yang terdiri dari formasi Pranata Humas sebanyak 26 orang, Pranata Komputer sebanyak 8 orang, Widya Suara Ahli Pertama sebanyak 31 orang, Statistisi sebanyak 19 orang, dan Pengadaan Barang dan Jasa berjumlah 43 orang. Yang telah diteliti secara administrasi oleh tim seleksi Balai Diklat Keagamaan Palembang. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Dr. Haji Saifuddin SAG MSI didampingi Kasubag Tata Usaha Haji Mukmin SHI MSY ikut hadir dalam penyeleksian tahap pertama ini. Saifuddin berharap panitia dapat mempertanggungjawabkan atas pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadwal seleksi CASN Balai Diklat Keagamaan Palembang dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 16 September 2024 dan diumumkan pada 17 September 2024. Sedangkan masa sanggah dimulai dari tanggal 18 hingga 20 September 2024. Pemirsa, tim media LTV Balai Diklat Keagamaan Palembang mengadakan rapat redaksi guna meningkatkan kinerja media pada Rabu 18 September 2024 dan rapat ini dihadiri oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang yang didampingi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Palembang. Rapat evaluasi redaksi tim media LTV ini dihadiri oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin yang didampingi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin. Saifuddin mengatakan dengan adanya rubrik baru yaitu kabar LTV sepekan, LTV sudah harus siap untuk berkembang dan siap untuk dikoreksi oleh siapapun karena penonton yang menikmati program ini berasal dari berbagai kalangan. Saifuddin juga menekankan presenter atau pembawa berita harus tampil seprofesional mungkin karena mereka adalah wajah bagi sebuah program acara. Jurnalis itu untuk mendapatkan sekedar untuk wawancara itu ditunggui dari pagi sampai sore. Ia berharap LTV dapat berkembang ke nasional sehingga semua BDK maupun lokal mengirim berita ke LTV sebagai bahan berita sehingga LTV dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Masih seputar penerimaan calon aparatur sipil negara baru, pemirsa, Panitia Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Balai Diklat Keagamaan Palembang yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung atau MA menggelar rapat lanjutan di ruang rapat Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Kamis 19 September 2024. Panitia Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Balai Diklat Keagamaan Palembang yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung gelar rapat lanjutan di ruang rapat BDK Palembang pada Kamis 19 September 2024. Kepala BDK Palembang Saifuddin mengatakan, hal ini merupakan peluang baik bagi BDK Palembang dalam hal prestasi dan peningkatan akreditasi, serta bagi Widya Suara yang menjadi tenaga pengajar dalam Latsar kali ini. Ia berharap semua panitia menyiapkan kegiatan dengan semaksimal mungkin sebagai bentuk kesiapan dari BDK Palembang, hingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan meminimalisir permasalahan yang mungkin dapat terjadi. Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin menyampaikan, Latsar CPNS dari Mahkamah Agung ini dibagi menjadi 4 angkatan, sehingga dibentuklah 4 angkatan panitia dari BDK Palembang, guna memaksimalkan pelayanan sesuai dengan surat perintah kerja atau SP yang telah dibentuk. Ini juga merupakan kabar baik dan merupakan tantangan buat kita di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Ini yang pertama ya, teman-teman. Nantinya, tenaga penguji yang berjumlah 8 orang dari Mahkamah Agung dan 8 orang dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dibagi ke dalam 2 angkatan, sehingga keseluruhan penguji berjumlah 16 orang. Tahun ini kegiatan Latsar dari Mahkamah Agung bersama 3 BDK lainnya, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Oleh karena itu, tentu kita mempersiapkan sedemikian rupa. Ada tadi seperti yang kita lihat, kita rapat dengan seluruh panitia dan para widya suara
untuk menyiapkan, untuk membuat skema agar pelaksanaan Latsar itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan terpenuhi apa yang menjadi target bersama. Target dari Mahkamah Agung, target juga dari Kementerian Agama tentunya untuk meningkatkan kompetensi ASN-ASN kita. Balai Diklat Keagamaan Palembang menghadirkan pengajar dari Palembang TV untuk meningkatkan kinerja tim media LTV. Di studio LTV pada Kamis 19 September 2024. Balai Diklat Keagamaan Palembang menghadirkan pengajar dari PAL TV untuk meningkatkan kinerja tim media LTV di studio LTV pada Kamis 19 September 2024. Kepala BDK Palembang Saifuddin berharap dengan datangnya mitra dari stasiun televisi ini dapat meningkatkan sumber daya manusia dari tim media di LTV agar lebih baik ke depannya. Manajer program PAL TV Juliadi mengatakan, dalam program berita ada 3 tahapan yang wajib dilaksanakan tim media, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Mulai dari kesiapan awal dengan menyiapkan tema, susunan tim, kapan acara dimulai, dan narasumber. Jul mengungkapkan, isi video disampaikan harus memenuhi unsur jurnalistik, yakni what, where, who, when, why, and how. Dengan menggunakan 3 teknik untuk urutan pengambilan video seperti wide, medium, dan close up. LTV Learning TV sebagai media pembelajaran, kita bermitra dengan beberapa stasiun televisi, baik yang terutama di Palembang ya, Sumatera Selatan, untuk saling menguatkan. Oleh karena itu, penguatan yang ada di sini dan penguatan dari tim media yang bermitra dengan kita dari luar ini sangat penting sekali, sehingga LTV dalam konteks produksinya lebih eksis, lebih konsisten, dan lebih berkualitas produksi-produksi dari LTV itu. Luar biasa di Balai Diklat Keagamaan ini mempunyai terobosan yang sangat luar biasa di bidang media atau elektronik dengan membuat studio TV yang dengan alat-alat yang super canggih dan konten yang cukup menarik. Semoga dengan adanya LTV ini informasi tentang keagamaan dan seluruhnya bisa sampai ke masyarakat dengan baik dan sempurna. Biro Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Ahmad Maulana mengunjungi Balai Diklat Keagamaan Palembang dalam hal melihat dan mendokumentasikan bagaimana kondisi kearsipan di Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Kamis 19 September 2024. Biro Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Ahmad Maulana dan tim mengunjungi Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Kamis 19 September 2024. Ahmad Maulana mengatakan, pengelolaan kearsipan dan ketersusunan dokumen kearsipan sudah tersusun dengan sempurna. Ia berharap di setiap ruangan yang menjadi central file diberikan alat pendukung keselamatan dokumen untuk meminimalisir kejadian yang tidak terduga kepada file dokumen penting di BDK Palembang. Tapi sejauh ini secara keseluruhan baik dari segi kuantitas, kualitas, tata kelola arsipnya sudah bagus. Dan yang paling penting adalah penggunaan aplikasi Sri Kandi tadi sudah berjalan, running well, sudah sangat bagus. Pemberkasannya tinggal dilanjutkan. Ya, tadi karena setelah kita bercakap-cakap dengan para arsiparisnya, pemberkasannya belum dilakukan secara maksimal. Tadi saya sarankan di akhir tahun ini, kalau bisa pemberkasan arsip yang diciptakan di Sri Kandi itu sudah dilakukan, supaya tidak menumpuk begitu. Sehingga nanti ketika mulai lagi di tahun 2025 sudah rapi. Demikian. Hari terakhir, minggu ketiga bulan September pada Jumat 20 September 2024, Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar senam bersama guna meningkatkan kesehatan pegawai di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pada setiap akhir minggu kerja, pegawai Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar senam sehat bersama pada pagi hari sebelum beraktivitas dalam pekerjaan masing-masing. Selain bentuk dari peningkatan kesehatan pegawai, hal ini juga berguna dalam menjalin silaturahmi dan mempererat kebersamaan antar pegawai di BDK Palembang. Demikian kabar LTV sepekan, saksikan terus informasi aktual di kabar LTV sepekan lainnya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe media sosial BDK Palembang. Senanda Kamtari beserta seluruh tim redaksi pamit undur diri. Sampai jumpa.